warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kegiatan lebaran dengan calon ketua siswa 2 Batang masa bakti 2021-2020. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Nawafal selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Batang. Yang saya hormati Bapak Dewi selaku Wakil Kesiswaan 2 Batang. Yang saya hormati Bapak Abu selaku Wakil Sarana dan Prasarana 2 Batang. Yang saya hormati Ibu Eva yang selaku Hubungan Masyarakat 2 Batang. Yang saya hormati Ibu Dewi Sriani Indah selaku Pembina OSIS PKM 2 Lampung. Dan yang saya hormati para kandidat calon ketua umum OSIS Negeri 2 Lampung. Selamat pagi para penonton, pendengar dan hadirin sekalian. Selamat bergabung dalam debat kandidat ketua umum OSIS 2 Lampung tahun ajaran 2021-2022. Saya Lufina Marifah diberikan mandat oleh panitia pelaksana pemilihan ketua umum OSIS untuk menjadi MC, dan 2 rekan saya, Aulia Sufi Sihab dengan Ibu sebagai moderator debat calon kandidat ketua umum OSIS 2 tahun ajaran 2021-2022. Kepada kedua rekan saya dipersilakan untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia. 3. Sambutan. 4. Kegiatan yakni debat ketua umum OSIS. Dan yang terakhir yakni penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing kandidat memasuki ruangan. Kandidat nomor urut 1, Bram Wira Pratama, dipersilahkan memasuki ruangan. Kandidat nomor urut 2, Naya Alinia Putri, dipersilahkan memasuki ruangan. Kandidat nomor urut 3, Gunawan, dipersilahkan memasuki ruangan.
memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanahku bangga. Di sana aku berdiri dan panggung ibu. Indonesia itu bangsaku, bangsa tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya memasuki acara ketiga, yaitu sambungan. Kepada Bapak Nofak selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Bandar Lampung, yang saya hormati Ibu Dewi selaku Pembina OSIS Bandar Lampung, anak-anakku segenap panitia OSIS serta calon ketua OSIS yang sudah melalui proses sehingga terpilih 3 yang nantinya juga akan terbentuk. Pertama-tama mari kita memberikan puji syukur kepada Allah pada kesempatan pagi kita melaksanakan acara debat kandidat calon ketua OSIS Bandar Lampung periode 2001-2022. Mudah-mudahan pelaksanaan debat ini bisa berjalan lancar tanpa ada sesuatu apapun. Kemudian juga harapan madrasah tentunya pada calon ketua ya maupun pengurus nanti itu bisa berkiprah ya untuk memajukan Mandua Bandar Lampung ya di era 2001-2022 nanti ini. Pengurus OSIS Mandua itu harus lebih potensi tinggi ya, untuk dikembangkan ya bakat-bakat kalian ya. Nanti saat
kalian jadi pimpinan atau jadi pimpin ya untuk mengganti dari Bapak Ibu kalian di Mandu Dalam ini. Nah, ke depan ya, kalian juga harus menjaga kedua ya secara keseluruhan ya. Kemudian kalian juga harus lebih cerdas ya untuk menyikapi perkembangan, misalnya perkembangan secara intern di dalam madrasah sendiri maupun di luar madrasah. Ya, nanti kita berupaya untuk selesai dari proses berjalan ini itu harus ada rapat, kemudian nanti kita akan susun program-program yang kira-kira programnya jangan terlalu banyak ya, cukup ada beberapa program tapi itu sudah menjadi suatu program yang boleh dibilang bisa mengembangkan atau kepentingan secara keseluruhan dari madrasah kita ya. Tidak usah banyak-banyak, rata-rata namanya organisasi itu programnya banyak tapi satu pun nggak akan terlaksana. Nah, saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau program itu kalau terlalu banyak ya, buat apa kalau itu programnya banyak tetapi tidak sampai selesai pelaksanaan program itu. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Penandakan Wira Pratama. Terus siapa? Siswanya bisa berkiprah ya di zaman kepemimpinan Bapak. Harapan Bapak tentunya kalian itu harus sukses semua ya, sukses sama kata bisa sukses di dalam sekolah, nanti ke depan juga kalian pada saat kalian melakukan perguruan tinggi itu kalian juga bisa berkiprah di organisasi-organisasi yang ada di kampus ya. Saya kira itu saja. Selamat ya, secara resmi Bapak akan dibuka dengan membaca basmalah. Debat kandidat calon ketua OSIS Kabupaten Lampung periode 2021-2022 secara resmi Bapak nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Novel atas sambutannya. Baiklah, memasuki acara keempat yaitu kegiatan inti debat calon ketua umum OSIS Bandua Bandar Lampung 2021-2022. Kepada Aulia Sufi Sihab dan Ningrum selaku moderator dipersilakan. Baik, terima kasih. Memasuki acara inti dengan tema debat kita hari ini adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang kepemimpinan. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terkait proses debat kali ini. Debat ini terbagi dalam 5 segmen. Pada segmen pertama, kita bersama akan mengikuti pemaparan visi misi dan program unggulan dari para calon ketua OSIS. Kemudian di segmen kedua, para calon akan menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh para panelis. Pada segmen ketiga, para calon akan saling bertanya dan akan ditanggapi oleh calon lainnya. Pada segmen keempat, para calon ketua OSIS akan diberikan pertanyaan oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah. Untuk segmen kelima, para calon ketua OSIS akan memberikan kalimat penutup debat pada hari ini. Terima kasih. Baiklah. Sebelum memulai rangkaian acara debat kandidat Ketua Umum OSIS 2021-2022, kami akan menyampaikan beberapa aturan yang harus diikuti juga teratuhi. Berikut adalah strategi kandidat Ketua Umum OSIS tahun
ajaran 2021-2022 yang akan dibacakan oleh Al-Funana Aifah selaku MC. Setelah tadi kandidat Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2021-2022. 1. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator. 2. Calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan untuk memotong pemaparan calon lain saat calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu dimulai ketika calon mulai berbicara. 4. Calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal calon lain. 5. Pertanyaan antar calon harus berakhir debat kali ini. 6. Moderator akan menghentikan pemaparan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Terima kasih. Baik, kita akan memulai debat hari ini. Diawali dengan mendengarkan visi-misi dan program unggulan dari masing-masing calon ketua umum OSIS. Dimulai dari ketua umum OSIS nomor 1, yaitu Bramila Pratama. Kepada Bramila Pratama, dipersilakan untuk menyampaikan visi-misi dan program unggulan Anda. Waktunya adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Visi saya adalah menjadikan organisasi sebagai sarana advokasi, inspirasi, kolaborasi dalam mempererat hubungan antara siswa-siswi dan OSIS PK Bandung Bandar Lampung secara optimal. Misi saya yang pertama, membentuk siswa-siswi dengan bahasa yang baik, jujur, serta menjadi bawah dalam kedisiplinan. Yang kedua, menjadikan organisasi OSIS sebagai penyelenggara organisasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menjalankan program kerja OSIS yang sudah dibuat dengan semestinya. Yang keempat, meningkatkan kompetisi siswa-siswi Bandar Lampung menjadi lebih baik lagi. Program unggulan adalah Mandala Terapi. Program ini bersifat turun-temurun atau akan diadakan setiap tahunnya. Yang mana nantinya ini akan berkolaborasi dengan semua ekskul yang ada di sekolah ini. Saya akan membawa program ini berskala provinsi hingga nasional. Ini dibuat dengan tujuan meningkatkan nama baik sekolah dan memperkenalkan sekolah ini ke tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengarkan visi dan program unggulan calon ketua umum nomor urut 2. Saya persilakan kepada Anda Menteri untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan Anda. 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya menjadi imbalan bagi siswa-siswi Mandua Bandar Lampung dalam mengembangkan segala potensi dan prestasi yang ada, sehingga dapat menciptakan Mandua Bandar Lampung sebagai sekolah yang unggul. Visi saya adalah pertama, meningkatkan kekayaan serta kemampuan dan keberagaman. Kedua, optimalkan seluruh warga sekolah dalam menjaga dan menciptakan aspek Mandua Bandar Lampung. Ketiga, menjalankan program kerja dengan semangat dan bertanggung jawab. Keempat, kerjasama dengan seluruh komponen dan ekstra kulikuler yang ada di Mandua Bandar Lampung. Dan yang terakhir, menjadi jembatan bagi siswa-siswi Mandua Bandar Lampung dalam mengembangkan segala potensi dan aspirasi yang ada. Program unggulan itu mengadakan kegiatan tahunan di dalam maupun di luar Mandua Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami kita dengarkan visi misi dan program unggulan dari calon ketua umum OSIS nomor 3. Saya persilakan kepada Gunawan untuk menyampaikan visi dan program unggulan Anda. 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya juga menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah mewujudkan maju Bandar Lampung yang unggul dan berkualitas. Misi saya itu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh warga Madura Bandar Lampung. Yang kedua, mengadakan event yang dapat menghasilkan terobosan baru. Yang ketiga, menjalankan berbagai program yang belum terlaksana atau belum ada di tahun sebelumnya. Dan yang keempat, kita generasi yang berkompeten, memiliki daya saing tinggi, kritis, serta dapat menginspirasi banyak orang. Program bulan saya adalah Madura Festival, sebuah event di mana para siswa dan siswi bertanding untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Event ini dijadikan Islami yang menghadirkan seluruh peserta di Provinsi Lampung untuk memperebutkan idola berprestasi dan akan diadakan panggung meriah di acara puncaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki segmen selanjutnya yaitu masing-masing calon ketua umum OSIS akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh Panis. Dan di sesi ini akan ada pertanyaan untuk masing-masing calon terkait tema yang akan dibahas kali ini, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang kepemimpinan. Calon akan menjawab dari podium masing-masing, dan pertanyaan yang akan diberikan satu kali. Oleh karena itu, para calon diharapkan untuk menyimak dengan baik pertanyaan yang akan dibacakan nantinya. Dan jawaban yang diberikan oleh calon harus ditanggapi oleh calon lainnya untuk kemudian direspon kembali. Baiklah, pertama kali kita mulai pada calon nomor 2, pengayaan yang penting dipersilakan. Baiklah, pada calon nomor 2, harap didengar dengan baik pertanyaan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengkoordinir anggotanya menjadi lebih baik dalam hal kepemimpinan. Bagaimana cara Anda menciptakan atau mengembangkan potensi pemimpin yang baik bagi para peserta didik? Terima kasih. Silakan untuk dijawab. Waktu diberikan hanya 1 menit dimulai dari pertama kali Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan. Izin menjawab. Untuk menciptakan generasi yang berpotensi dalam bidang kepemimpinan, dimulai dari diri saya sendiri. Diri saya sendiri akan memberikan contoh kepada teman-teman yang lain untuk dapat mengembangkan potensi dalam diri saya untuk dalam bidang kepemimpinan ini. Dan ini bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan bekerja sama dengan ekskul yang ada di Madura Bandar Lampung. Dengan adanya kerjasama dengan ekskul tersebut akan menciptakan atau mendorong teman-teman yang lain untuk bisa berprestasi atau mendorong kita untuk berprestasi dalam bidang kepemimpinan seperti itu. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja silakan kepada calon nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor 2. Waktunya adalah 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih. Untuk nomor 9 tadi Anda sebutkan mengenai potensi dari diri Anda sendiri dan juga teman-teman. Nah, pertanyaan saya, sebutkan contoh potensi dari diri Anda sendiri dan teman-teman dan bagaimana cara mengembangkannya. Terima kasih. Baik, pada calon nomor 2. Silakan berikan tanggapan kepada calon nomor 3. Waktunya adalah 1 menit. Terima kasih atas tanggapannya. Jawaban saya untuk potensi di diri saya itu seperti DAI. Nah, dari DAI ini saya bisa ikut dalam atau bergabung dalam ekstrakurikuler Rohis, dan di situ otomatis kalau kita ingin mengikuti suatu event atau kegiatan, kita akan dibimbing baik oleh kakak-kakaknya atau dari pembinanya langsung
agar kita lebih berkompeten dalam bidang kita yang kita tekuni itu. Lalu kalau sekiranya kita sudah pantas untuk mengikuti program kajian tersebut, kita akan ikut dalam program tersebut dan itu bisa kita terapkan kepada teman-teman yang lain atau kita contohkan kepada teman-teman yang lain. Cukup. Baik, terima kasih kepada saya. Mereka berikan kesempatan untuk para calon sebelum kita Selanjutnya memasuki sesi kedua untuk pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema debat kita hari ini, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang kepemimpinan. Kali ini calon dengan nomor urut 1 untuk menjawab. Kepada berwira pertama dipersilakan. baik kepada calon nomor 1 pertanyaannya. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya sikap kepemimpinan pada peserta didik? Terima kasih. Silakan untuk jawab. Waktu diberikan hanya 1 menit 30 detik. Dimulai dari pertama kali Anda berbicara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang menjawab. Bagaimana pendapat Anda tentang potensi kepemimpinan? Potensi kepemimpinan itu dimulai dari kedisiplinan kita pribadi, dan itu akan dicontohkan oleh masyarakat, oleh warga atau siswa-siswi Madura Bandar Lampung. Jadi potensi kepemimpinan dimulai dari hal kecil, yaitu kedisiplinan waktu atau pakaian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor 1. Waktunya adalah 1 menit. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kata Anda mencontohkan kedisiplinan pakaian dan waktu. Dan kalau misalnya kita sudah mencontohkan kedisiplinan pakaian dan waktu, namun teman-teman yang lain tidak mengikuti apa yang kita kehendaki atau mereka masih istilahnya bandel, apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan untuk teman-teman lain agar bisa seperti Anda? Cukup. Selanjutnya kepada calon nomor 1, silakan berikan tanggapan kepada calon nomor 2. Waktunya adalah 1 menit. Baik, izin jawab sebelumnya. Yang akan saya lakukan adalah membuat sebuah peraturan yang dimana diwajibkan untuk siswa-siswi melakukan disiplin dari segi waktu pakaiannya. Di situ kita akan membuat peraturan yang dimana semua warga untuk menertibkan apa yang telah saya buat. Dari hal yang kedisiplinan itu akan mencontohkan atau mendapatkan kepemimpinan yang ada. Terima kasih. Baik, marilah kita berikan pertolongan untuk para calon sebelum kita memasuki sesi berikutnya. Baiklah, memasuki sesi ketiga untuk pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema debat kita hari ini, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang kepemimpinan. Kali ini giliran calon nomor urut 3 untuk menjawab. Calon nomor urut 3 menjawab dengan baik pertanyaannya. Bagaimana cara Anda untuk mewujudkan visi misi Anda di masa pandemi ini? Terima kasih. Silakan untuk menjawab. Waktu diberikan 30 detik.
Dimulai dari tempat Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya. Cara saya menunjukkan visi dan misi saya di masa pandemi adalah dengan melihat situasi. Dengan misal sekarang adalah masanya daring. Nah, contoh visi saya untuk mewujudkannya ada misi saya yang pertama, meningkatkan iman takwa serta pengetahuan teknologi. Lalu ini sudah mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman dan takwa itu ada penguatan agama. Nah, cara saya wujudkannya adalah dengan mematuhi peraturan yang ada. Sehingga tidak terlepas dari protokol, tapi kita tetap bisa mewujudkan visi dan kehidupan yang akan diadakan. Terima kasih. Saya persilahkan pada calon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor 3. Waktunya adalah 1 menit. Baik, terima kasih. Bagaimana jika Anda yang tidak mematuhi protokol yang ada di depan Anda nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menko 01 atas pertanyaannya. Jika ada yang tidak mematuhi protokol, adalah dengan mencari tahu sebelumnya. Ditanyakan kenapa dia tidak mematuhi. Karena protokol atau aturan itu untuk diikuti. Aturan ada untuk diikuti. Bila dia sudah tahu aturan itu ada untuk diikuti, tapi tetap tidak mau melakukannya, perlu diadakan sanksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari untuk para calon yang kita akan Memasuki segmen ketiga, masing-masing calon ketua umum OSIS dimohon untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kandidat calon ketua umum OSIS lainnya. Dalam segmen ini, setiap calon akan memberikan satu pertanyaan kepada calon lainnya. Kali ini gagasan bukti berasal dari calon, dan jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh calon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh calon lainnya. Kami ingatkan sekali lagi kepada para calon yang direspon adalah apa yang disampaikan oleh calon lainnya. Baiklah, kesempatan pertama akan diberikan oleh calon nomor urut 1 untuk bertanya. Kemudian kami segera persilakan Anda untuk segera bertanya kepada calon nomor urut 2. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Bagaimana cara Anda atau mengembangkan potensi kepemimpinan pada peserta didik? Terima kasih. Baik, saya persilakan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor 1 dan waktu menjawabnya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Balik lagi seperti tadi, jikalau kita ingin teman-teman kita tahu warga sekolah kita itu berprestasi dalam bidang kepemimpinan tersebut, kita harus mencontohkan dari diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak disiplin, kalau diri kita tidak mencontohkan yang baik, bagaimana dengan yang lain akan lebih buruk, begitu kan? Lalu kalau kita ingin mencontohkan yang baik itu dimulai dengan disiplin tadi. Kalau kita sudah disiplin, pelan-pelan yang lain akan ikut, walaupun tidak semuanya, karena tidak semua orang bisa satu pemikiran dengan kita. Seperti itu. Selanjutnya, silakan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Jawaban Anda sangat bagus. Namun, bagaimana cara Anda memaksimalkan potensi sedangkan diri Anda belum disiplin? Silakan menjawab pertanyaan dari calon nomor
pribadi, kalau saya tidak disiplin, saya siap untuk ditegur. Karena kalau saya akan dipilih sebagai seorang pemimpin, sudah menjadi tugas saya untuk memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Dan jika saya tidak bisa memberikan contoh yang baik tersebut, maka saya siap ditegur ataupun diberikan sanksi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Marilah kita berikan di sesi ini untuk para calon. Baiklah, pertanyaan kedua akan diberikan oleh calon nomor urut 3 untuk bertanya. Kami segera untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertama saya, kemungkinan adalah proses mungkin menghadapi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Anda, kemungkinan yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Baik, saya nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 3. Dan waktu menjawabnya adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Seorang pemimpin yang baik tidak menyatakan dirinya seorang pemimpin, tetapi dia jadi orang rekannya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dengan demikian, tujuan ayahnya adalah untuk tidak mengajar kepada kawannya bagaimana menjadi pemimpin yang baik, tetapi untuk mengajarkan etika dan etika dan lain-lain, sehingga ia menjadikan individu yang kuat dengan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit. Oke, terima kasih. Untuk jawaban Anda sudah cukup baik, namun menurut saya, balik lagi tidak semua orang itu bisa sama dengan apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita berkehendak A, tidak semua yang lainnya juga akan berkehendak A. Maka dari itu, upayakan yang lain yang lebih efektif untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Marilah kita beri tepuk tangan di sesi ini untuk para calon kandidat. Baiklah, selanjutnya kesempatan akan diberikan oleh calon nomor 2 untuk bertanya. Kemudian kami segera persilahkan Anda untuk bertanya kepada calon nomor 3. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, sebagai seorang pemimpin, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang kepemimpinan? Terima kasih. Saya persilahkan calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor 2. Dan waktu menjawabnya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah saya dalam mengembangkan potensi ataupun kepemimpinan di peserta didik adalah dengan memberikan pendalaman apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, dan seberapa pentingnya. Karena kalau itu penting, mereka akan penasaran, kemudian mencari tahu, dan juga mengembangkan kepemimpinan di dalam mereka. Karena masing-masing kita adalah pemimpin, dan pemimpin itu berbeda-beda, mereka akan dicari tahu mereka itu pemimpin yang seperti apa dan bagaimana potensinya serta mengembangkannya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor 3. Waktunya adalah 1 menit. Baik, terima kasih. Jawaban dari nomor urut 3 sudah cukup baik dan sudah pas menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Marilah kita tangan di sesi ini untuk para calon. Baiklah, memasuki segmen selanjutnya.
selanjutnya, yaitu masing-masing calon ketua umum OSIS akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah. Dan di sesi ini akan ada pertanyaan untuk masing-masing calon terkait tema debat yang akan dibahas kali ini, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang kepemimpinan. Calon akan menjawab dari podium masing-masing dan pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Oleh karena itu, para calon diharapkan untuk menyimak dengan baik pertanyaan yang akan dibacakan nantinya dan dipersilakan untuk menjawab. Kepada Bapak selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan yang terdapat kandidat ini. Cuma tadi dari tanya jawab, kemudian jawab pertanyaan peserta yang satu dengan yang lain, kan? Saya rasa itu masih bersifat umum jawabannya, ya. Nah, maka ini saya akan memberikan pertanyaan pada masing-masing calon, ya. Pertanyaannya maju saja, tapi nanti dijawab oleh masing-masing calon. Bagaimana seandainya kalian sudah menjadi ketua OSIS. Nah, pada saat kalian menjadi ketua OSIS itu terjadi adanya permasalahan dengan pihak sekolah, ya. Permasalahan dengan pihak sekolah ini banyak, ya. Misalnya ada ketidakpuasan, ya. Bagaimana caranya untuk menyikapi hal itu, ya, terkait dengan permasalahan. Saya minta pertama dari calon saudara Bram dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Dimulai dari calon ketua umum OSIS nomor 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak. Bagaimana seandainya kalian sudah menjadi ketua, terjadi permasalahan dengan pihak sekolah, bagaimana cara menyikapinya? Cara saya adalah mengevaluasi apa kesalahan-kesalahan yang telah terjadi hingga permasalahan itu terjadi dengan pihak sekolah. Setelah mengevaluasi permasalahannya apa, saya akan membicarakannya dengan pihak sekolah secara baik-baik, gimana baiknya, dan mengikuti sesuai aturannya. Terima kasih. Selanjutnya, calon ketua umum OSIS nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jawaban saya, pertama lihat dulu situasi atau kondisinya. Kalau misalnya permasalahannya dalam bentuk event, kita lihat dulu salahnya di mana, lalu kita evaluasi. Dan kalau misalnya ketidakpuasan sekolah terhadap event tersebut, bisa kita jadikan pelajaran atau evaluasi tadi, agar di event kedepannya bisa lebih memuaskan pihak sekolah, seperti itu. Jadi kalau sekiranya ada kerja OSIS yang kurang memuaskan, bisa menjadi evaluasi dari kami juga untuk kedepannya agar lebih berhati-hati, agar lebih bertanggung jawab atas apa yang memang akan kami lakukan nantinya. Seperti itu. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, calon ketua umum OSIS 2003 dipersilakan untuk menjawab. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab.
Cara saya menyikapi permasalahan adalah dengan mengurutkannya. Yang pertama, kenapa itu bisa disebut sebagai masalah? Dan yang kedua, karena saya sebagai ketua ketiga diri sendiri, saya memutuskan itu dengan anggota saya. Saya melakukan musyawarah bagaimana solusinya. Ketika solusi sudah ketemu, karena permasalahan mereka sekolah, saya menghadap ke pihak sekolah. Kami berbicara, bermusyawarah bagaimana baiknya, bagaimana jalan keluarnya, sehingga yang dinamakan masalah itu bisa terpecahkan dan lancar untuk depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada masing-masing calon. Marilah kita beri tepuk tangan untuk para kandidat ketua umum. Teman-teman pendengar dan hadirin sekalian, kini kita sampai pada segmen akhir debat hari ini. Para calon ketua umum mempunyai kesempatan menyampaikan pernyataan penutup yang bernuansa menyejukkan, termasuk apresiasi para calon terhadap lawan debat Anda pada hari ini. Jadi tolong berikan dua pesan utama dan hal-hal positif. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada calon nomor urut 1. Silakan untuk calon nomor 1 jika sudah siap. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kawan-kawan saya, Naya dan Gunawan, semuanya sudah bagus-bagus, bahkan ada yang lebih dari saya. Dan semoga kedepannya juga kami dapat bekerja sama memajukan Mandua. Pesan saya adalah selalu berdisiplin bermusyawarah dalam permasalahan nanti kedepannya. Dan semoga juga saya dapat terpilih menjadi ketua umum di Mandua Bandar Lampung. Dan terima kasih juga dukungannya kepada teman-teman saya serta senior-senior saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesempatan berikutnya kami berikan untuk calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup yang bernuansa menyejukkan termasuk apresiasi kepada calon lainnya selama debat berlangsung. Berikan dua pesan utama dan hal-hal positif. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Oke, baik, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, kepada Bapak Ibu Waka dan pembina OSIS, serta kakak-kakak sekalian yang telah meluangkan waktu kami, menemani kami dari awal kami seleksi sampai wawancara bahkan hari ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya Allah yang balas. Dan untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sampai sekarang terus berjuang dengan saya untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Semoga kalau memang kedepannya kita terus dikasih amanah dari sekolah, kita tetap bisa semangat, kita tetap bisa bertanggung jawab atas apa yang memang diberikan kepada kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesempatan berikutnya kami berikan untuk calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Berikan dua pesan utama dengan hal-hal positif. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya berterima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir dan teman-teman yang saya banggakan, jawabannya sangat-sangat bagus. Pesan saya adalah kalau hidup hanya sekedar hidup, meskipun hidup, makan, minum, Allah membedakan kita dengan mereka karena kita punya diri, karena kita punya mimpi, kita menjadi spesial. What's your name? Apa yang ada? Waktunya yang udah 20 anak. Mari kita berdoa untuk Mandua Bandar Lampung yang berprestasi. Baiklah, untuk para kandidat ketua umum OSIS pada hari ini, marilah kita beri tepuk tangan untuk masing-masing kandidat. Ya, terima kasih kepada para moderator dan
kandidat ketua OSIS. Baiklah, memasuki acara kembali yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah untuk menutup acara pada hari ini. Alhamdulillah. Ini ada sedikit tambahan. Hari ini ada pesan sendiri yang dilakukan nanti oleh rencana sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mewakili saya menyaksikan pada hari ini luar biasa sekali. Masing-masing calon sudah memaparkan visi misi, sudah memaparkan hal-hal bagaimana itu menjadi seorang pemimpin yang baik nanti ke depannya buat kalian semua. Pesan dari kami adalah nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS umum ya ketua umum itu mengembangkan yang luar biasa berat. Tetapi dengan menyaksikan ketika berdebat, siapapun yang terpilih itu yang terbaik. Karena kami melihat semua tiga-tiganya baik, bagus semua. Nah, kalau ada yang terpilih, nanti kan bentuknya saling bersinergi kan? Ada ketua umum, ketua satu, ketua dua. Dengan kalau bekerja sama, kami yakin insya Allah ke depan, maka akan semakin baik lagi, terutama di bidang-bidang prestasi. Akademik dalam akademik tentunya ya, karena jangan hanya prestasi akademik saja yang kami kejar, tapi juga prestasi akademik harus diutamakan. Keren, bagus sekali buat kalian. Selamat, siapapun yang terpilih itu udah yang terbaik. Tiga-tiga sudah baik menurut kami. Mungkin kalau buat akademik nggak pernah. Pesan hari ini prosesnya sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat dari tahun ke tahun sistem pemilihan ketua OSIS ini sudah semakin bagus. Mudah-mudahan bisa dipertahankan kalau bisa. Saya yakin pada saat ini kita berangkat mungkin akan menjadi disuruh laksanakan di awal. Terus yang kedua, ini ada PR-nya. Tadi sih semua jawab, tidak semua orang sama dengan kita. Dalam hal betul. Tapi dalam hal yang jelas, kita mesti semua orang harus mengikutinya. Misalnya kata berkata, semua guru, tempo, semua harus. Dan sudah beda yang tidak bisa. Nah, dalam hal ini Anda memang bakat sejak lahir, bakat selalu pertama. Kita nggak positif, siapa yang terlambat? Kita sudah tak sore tidak terlambat. Memang sejak lahir bakatnya terlambat. Ini harus punya ya penanganan kerjasama yang bagus oleh OSIS dengan yang madrasah sekolah. Terkait yang itu, sekolah kita kan sudah diterima tuh. Setiap sudah ada sistem yang memintai. Masih ada juga yang lewat upacara saja tuh. Begitu upacara sudah selesai, baru dia lompat tembok kan, bergabung ya kan. Ada juga yang pulang. Nah ini ini bukan hanya OSIS, wakil kepala siswa. Nanti OSIS dengan seluruh anggota-anggota komponen wajib ya mau mengadakan suatu pikiran bersama, merumuskan bersama bagaimana ini bisa ya dikecilkan, dihilangkan mungkin susah, tapi dikecilkan aja udah luar biasa bagus. Oke, itu pesan dari saya. Dan terakhir, jangan lupa buat kita punya masjid, kita punya guru agama yang mengatakan semua adalah membangun menjadi satu kebaikan dalam diri kita. Oke, ingin sampai ini sebenarnya demi kelangsungan kegiatan kalian juga bisa kegiatan saya
dari mana? Kalau dari siswa atau siswa, itu aja ya. Pokoknya kalau masalah tadi udah dipabulah semua udah rampung lah. Tapi yang belum tadi, tolong ingatkan kawan-kawannya kelas 11 dan 12 ya. Bukan apa-apa, kita juga banyak kan. Nanti ekstra banyak lagi kan. Kita mau ngadain LDK kan. Nah itu dana. Karena baru yang ambil dana itu dari kelas 10 aja. 11 12 belum. Hanya mengingatkan, bukan memaksa. Karena bukan tugas kami memaksa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya yang tanah ya. Selamat ya semua panitia. Selamat. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Lagi nunggu. Para teman-teman pendengar dan hadirin sekalian, inilah akhir debat kandidat Ketua Umum OSIS tahun ajaran 2021-2022. Semoga debat hari ini mampu membantu memantapkan pilihan Anda. Pilihlah dengan rasional dan tetap menghormati perbedaan yang ada. Saya Alina Marima dan kedua teman saya yakni Aulia Sulfisihab dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dan kekurangan dari kami selaku panitia. Sebelum kami tutup, baiknya kami mengingatkan kepada para penonton, pendengar dan hadirin sekalian untuk selalu ingat bahwa suara Anda sangat berharga untuk menentukan kemajuan Mandua Bandar Lampung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak ini nanya. Dari Pak ini nanya. Belum di end. Bisa disimpan. Bisa disimpan. Silakan. Ini mulai 18.